pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Rosa Restiana dalam tayangan berita hari ini. Berbagai peristiwa penting terus terjadi di tengah masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 berita utama, yaitu kenaikan harga akibat inflasi, dampak penggunaan gadget yang berlebihan pada anak, serta bahaya judi online yang semakin marak di kalangan remaja. Simak informasi selengkapnya dalam berita berikut ini. Berita pertama datang dari sektor ekonomi. Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dalam jangka waktu tertentu. Ketika inflasi meningkat, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa komoditas seperti beras, cabai, bawang, dan minyak goreng menjadi penyumbang kenaikan harga. Kondisi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan tetap. Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga melalui pengawasan distribusi bahan pokok dan berbagai program pengendalian inflasi. Masyarakat juga diimbau untuk berbelanja sesuai kebutuhan serta mengelola keuangan dengan bijak. Ya, harga per 50 kiloan itu kadang perkarungan makin naik. Oh gitu, naiknya berapa yang per, per karungan itu, per 50 kiloan? Dari berapa ya? Misalnya kayak pandan yang premium 1 juta naik ke 1,5 atau enggak 1,4. Ya pengen ini masih maunya serba murah. Ini serba murah, ininya yang terjangkau lah istilahnya sama penghasilannya kan tetap segitu. Harga-harga Harganya pada naik-naik semua. Saya juga yang jual kan jualnya tetap, tapi harga pokoknya pada naik. Ada kenaikan ya, paling ya cabai doang, cabai rawit merah. Sama sayuran sih lagi tinggi, kayak terong, kacang putih itu lagi tinggi, emang bawang sekarang mulai jelas lagi. Bawang Kalau cabai rawit berapa bang sekarang? itu eceran 88.000. Setelah informasi mengenai kondisi ekonomi, kita beralih ke berita berikutnya yang berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan anak. Penggunaan gadget pada anak semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi. Gadget memang dapat membantu proses belajar apabila digunakan dengan benar. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti berkurangnya konsentrasi belajar, gangguan tidur, kurang berinteraksi dengan keluarga maupun teman, serta meningkatnya risiko kecanduan. Para ahli menyarankan agar orang tua membatasi waktu penggunaan gadget dan mengajak anak melakukan aktivitas lain seperti membaca buku, bermain di luar rumah, atau berolahraga. Pendampingan orang tua menjadi salah satu langkah penting agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Maghrib sampai Isya itu tidak boleh pegang HP semua, tapi karena harus komitmen antara orang tua dan anak. Nah setelah itu pasti mereka kan gatal tuh pengen main HP, saya batasi juga paling lama itu sampai jam 10 udah stop. Kalau saya emang ada screen time-nya ya buat anak saya, jadi kebetulan anak saya kan 2, yang satu kelas 5, kelas 6 sama kelas 2. Nah keduanya saya berlakukan aturan hanya boleh pegang gadget di weekend aja, dan itu pun yang satu 2 jam, yang satu 3 jam. Perlu diwaspadai adalah screen time-nya, waktu melihatnya, paparan baik itu membaca maupun gadget. Nah itu selain paparan karena dia berkontraksi terus, bola matanya itu jadi memanjang, itu juga sekarang seringkali terjadi mata kering pada anak-anak. Nah itu menimbulkan gangguan juga pada penglihatan anak-anak, karena kualitas penglihatan itu juga ditentukan oleh kondisi permukaan matanya. Sinar birunya menyebabkan anak ini pada malam hari terutama ya, di mana pada saat malam hari mungkin di tempat gelap biasanya anak-anak itu, karena mama-mama biasanya ayo tidur, ternyata dia nggak tidur, dia matiin lampu tapi dia main gadget. Nah, di tempat yang gelap, manik-manik mata atau pupil yang kita kenal dengan pupil itu dia melebar, dan akhirnya blue light yang dari gadget ini masuk ke dalam. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berita mengenai ancaman serius yang kini banyak menargetkan generasi muda.
Fenomena judi online masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Kemudahan akses melalui telepon genggam membuat sebagian remaja mulai mengenal bahkan mencoba permainan judi online. Padahal, aktivitas tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, seperti kehilangan uang, kecanduan, menurunnya prestasi belajar, gangguan kesehatan mental, hingga munculnya masalah hukum. Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus melakukan pemblokiran situs judi online serta mengajak masyarakat untuk melaporkan aktivitas perjudian digital. Remaja diharapkan lebih bijak menggunakan internet dengan memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan kemampuan positif. Berdasarkan laporan dari sekolah, ada satu anak yang sudah 1 bulan ini tidak sekolah. Dan kebetulan kami memang sering menyampaikan ke sekolah kalau ada permasalahan-permasalahan di sekolah, baik kondisi anak, kemudian mungkin apapun di sekolah ini, kalau masih bisa diselesaikan di sekolah, silahkan diselesaikan di sekolah. Tapi kalau kok sampai di sekolah belum bisa selesai, silahkan dibawa ke ranah dinas. Sehingga salah satunya adalah laporan ini. Ya, ini tentu sudah disampaikan tadi sekitar 1 bulan yang lalu, tapi saya yakin ini sebuah laporan saja, karena yang namanya judi online, kemudian kecanduan game, ini saya pikir sudah agak lama. Tentu Jadi Pak Wahyudi selama 1 bulan tidak masuk sekolah ini, jadi selama 1 bulan tidak masuk sekolah ini diisi dengan bermain judi online, atau lebih karena malu misalnya bertemu dengan teman-temannya karena tadi informasi yang kami dapatkan ada utang judi online dan sebagainya? Ya, karena memang anak ini sudah kecanduan, kecanduan, sehingga dia kan yang namanya kecanduan kan pengen main terus tuan ya. Sampai-sampai ya tadi sampai pinjam temennya, kemudian minta uang pada ibunya, dan ternyata sampai berutang sebesar 4 juta rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai 3 isu penting hari ini, mulai dari perkembangan inflasi, dampak penggunaan gadget pada anak, hingga bahaya judi online di kalangan remaja. Dari berbagai informasi tersebut, kita dapat belajar bahwa setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi di sekitar kita perlu disikapi dengan bijak. Mari bersama-sama meningkatkan kepedulian, menggunakan teknologi secara positif, serta menjaga diri dan lingkungan dari berbagai dampak negatif. Saya Rosa Restiana, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu kembali di informasi berikutnya.